Halo Milanisti, terima kasih buat lu yang udah ngeklik video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Jelang laga antara AC Milan versus Udinese. Nah ini dia nih, yang dimana terakhir kali itu AC Milan kalah dari Fiorentina dengan skor 2-1. Yang sebelumnya juga AC Milan itu kalah dari Bayer Leverkusen di Champions League. 2 kali kalah berturut-turut. Yang sebelumnya itu AC Milan menang 2 kali berturut-turut dari Inter 1-2 sama Lecce 3-0. Setelah itu dia kalah, AC Milan kalah lawan Leverkusen di Champions League, kemudian kalah di Fiorentina dengan skor 2-1, yang dimana banyak yang beranggapan kalau si Theo Hernandez itu nggak cocok jadi kapten. Nah lihat aja nih nanti nih, gimana kalau si Calabria masuk menjadi Il Capitano, yang dimana dia itu udah bugar nih, lawan Udinese. Ya lihat aja ya perkembangannya Calabria. Nah si Calabria ini, ngomong-ngomong Calabria, dia sama kayak pemain Inter lainnya. Itu ada Hakan Çalhanoğlu. Lu udah tahu belum? Hakan Çalhanoğlu itu diinterogasi lah, ditanya-tanya sama kejaksaan Itali sono soal terkait kasusnya yang lagi marak gitu ya, hampir setiap hari, soal Ultras Curva Sud Milano sama Curva Nord Inter. Tapi lihat aja ya, belum ada tanda-tanda si Calabria ini bersinggungan lah atau ada kaitannya gitu. Tapi sebelumnya gue juga baca soal Hakan Çalhanoğlu itu diperiksa sama kejaksaan, diinterogasi lah. Balik lagi nih soal pembahasan soal AC Milan versus Udinese di Giornata ke-8 itu di hari Sabtu tanggal 19 Oktober jam 11 malam. Wah, berarti gue habis nonton kelarnya kick off-nya jam 11, habisnya jam 1 malam dini hari. Nah paginya langsung Car Free Day CFD, pulang-pulang CFD, mampus. Waduh ya Allah, jangan deh. Ini head to headnya aja sih, dimana si antara AC Milan versus Udinese ini di San Siro ya, di kandangnya Milan ya. Itu 5 kali pertandingannya AC Milan, 3 kali kalah, 2 kali menang. Sama juga nih Udinese juga sama, 3 kali kebalik, kalau Udinese 3 kali menang, 2 kali kalah. Kalahnya itu dari AS Roma 3-0 sama Inter 2-3. Sedangkan Milan menangnya dari Inter sama Lecce. Sisanya kalah dari Liverpool, Bayer Leverkusen sama Fiorentina. Nah, sekarang posisinya Udinese ada di 5. AC Milan ada di peringkat ke-6. Beda 1 tingkat. Terus beda 2 poin juga. Udinese itu di 13, AC Milan di poin ke-11 gitu. Nggak dari top skornya, ini langsung ke top skor nih, gue ngeliat sebuah aplikasi. Kalau top skornya itu Pulisic, AC Milan Pulisic. Kalau Udinese itu Florian Thauvin, berapa gol ya? Pulisic 5 gol, Thauvin 3 gol. Tapi pemain terbaik itu Pulisic sekali, Thauvin 2 kali. Ini head to headnya antara AC Milan versus Udinese ini aja ya, yang diliatin aja nih. Terakhir kali pertemuan itu di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, tapi musim 2023-2024.
Itu Milan skornya 2-3 menang Milan, kandangnya Udinese. Nah, kalau kayak gini nih gue nggak tahu ya berita soal Udinese, karena timeline gue itu kebanyakan kebanyakan tuh AC Milan, terus Liga Italinya sama Serie A-nya. Nah, maksud gue di timeline gue ini kebanyakan ini kan, kalau Serie A itu kalau di YouTube itu paling atas itu highlight tuh Serie A, akunnya Serie A gitu, channelnya Serie A. Nah, kalau Liga Italia itu ada tuh beberapa channel dari Milan, ada Inter, ada. Tapi kenapa nggak ada konten kreator dari AS Roma ya? Apa gue jangan-jangan yang nggak ngeriset gitu? Kayaknya dulu ada deh konten kreator soal AS Roma. Napoli juga nggak ada, Atalanta apalagi. Kalau Fiorentina sama Parma gue pernah lihat konten kreatornya untuk untuk Liga Italinya sendiri ya, karena ya gue sih support banget sama konten kreator Liga Italia ya, khususnya ya. Apapun lo Interisti, ada yang Interisti dari Bali sama dari Jakarta, itu sering banget tuh nongol di timeline gue. Kalau Juventus ada Suara Juventini kalau nggak salah ya, Suara Juventini nama channelnya tuh, Suara Juventini. Kalau Inter itu ada Ngomin sama Ceking Gita. Nah, itu kontennya tuh ya, gue kasih tahu aja, itu buat nge-share aja, buat gue support kok ya. Habis siapa lagi, udah umur segini tuh udah mentok, nggak bisa lu harus tiba-tiba dari Milan ngomongin ke MU kalau lu bener-bener pandit football sejati gitu lah. Di YouTube ini kan cuman seru-seruan sambil nyari duit gitu. Nggak ada tuh, gue juga ada tombol langganan ya. Orang subscriber gue aja cuman 1.500, gimana coba, jangankan langganan, bisa yang namanya ada affiliate-nya gitu kan. YouTube sekarang ada affiliate-nya tuh, konten kreator apapun lah, tapi minimal harus di atas 10.000 subscribernya. Di bawah 10.000 nggak bisa. Nggak tahu deh kedepannya ya. Malah jadi ngebahas YouTube kan gua. Tadi orang mau ngebahas Udinese, AC Milan Udinese. Ya mau gimana lagi pertandingannya. Oke. Kalau kayak gitu gimana kalau tebak skor? Tebak skor mah gampang ya kali ya. Asal tebak skor, jangan tebak skor kali ya. Kalau yang menang mah gue mah pasti udah jelas Milan lah yang mau menang. Ngapain Udinese ayolah. Tahu nggak sih lo fans bola yang egois? Ya itu, gue pengennya tim gue tuh selalu menang, tapi pada kenyataannya elah, justru Udinese yang selalu menang, banyak menangnya. 5 kali pertemuan Udinese 3 kali menang, 2 kali kalah. Nah, sedangkan Milan, tapi kan 5 kali pertandingannya AC Milan itu kan digabungin sama ini Champions League, kalah dari Liverpool sama Leverkusen. Nah, kalau di Liga Italianya sendiri dibarengin sama pertandingannya Udinese yang 5 kali juga, Milan menang 2 kali, kalah sekali gitu. Nah, sedangkan Udinese lawannya tim Serie A semua, lawan Parma, AS Roma, Salernitana kayaknya Coppa deh nih. Oh iya, Coppa Italia. Nanti Coppa Italia, untung gue buka nih Coppa Italia tanggal 4 Desember 2024, AC Milan lawan Sassuolo. Ini ngomong-ngomong Sassuolo kan ada di Serie B. Pada ngeh nggak sih, pada sadar nggak sih Sassuolo itu ada di Serie B?
Gue kalau nggak ngeklik itu Sassuolo masih ada di Serie A loh. Tapi sayang banget ini, sumpah deh, klasemen sementara Liga Italia Serie A ini musim 2024-2025 Venezia, ya ampun, mungkin hype-nya Bang Jai Itzes itu yang bikin naik nama Venezia masuk ke timeline-nya atau berandanya orang-orang Indonesia, ya kan, berkat dari Bang Jai Itzes. Mungkin gue rasa kalau Bang Jai Itzes ini nggak ada di Venezia, ini Venezia ya jadi tim katrok di promosi di Serie A aja. Kasar banget ya gue ya, tim katrok. Milan tim jangan deh. Yang walaupun masih jauh kan, sekarang udah mau masuk ke Giornata ke-8, masih ada sisa 30 match lagi menentukan semua liga atau tim-tim di Liga Italia Serie A itu berbondong-bondong atau berlomba-lomba ya, entah itu Napoli, Inter, Juventus, Milan itu berebut meraih Scudetto, yang dimana yang tadi gue sebut AC Milan, Juventus, Inter, Napoli, Roma nggak diajak, Atalanta nggak diajak, Lazio boleh lah. Bohong, bercanda. Lazio sama Atalanta sama AS Roma juga diajak. Itu rebutan untuk masuk ke zona Liga Champions, masuk ke 4 besar aja Liga Italia. Soal Scudetto ya nggak bisa ketebak dong. Bahkan walaupun sekarang banyak yang memperkirakan di Giornata baru masuk Liga Italia Serie A, masuk ke Giornata ke-7, udah ada yang bilang kalau musim ini yang Scudetto itu antara Napoli sama Inter. Wah, kalau misalkan itu pertanyaan itu dimundurin ketika musim 2020-2021 AC Milan itu Scudetto, 2000 waktu Milan Scudetto ya. Terus pertanyaan itu dilayangkan ke semua Milanisti, apalagi yang di Indonesia, pasti bakalan bilang Milan itu juga pasti jadi calon juara. Tapi kenyataannya enggak, 0 besar. Musim 2021-2022 AC Milan Scudetto, terus akhirnya musim selanjutnya itu Napoli yang Scudetto, dan musim kemarin itu Inter yang Scudetto. Nah, di antara 3 tim ini terseliplah nama Juventus dengan mungkin dari karakter si pelatihnya. Berarti itu artinya pelatih juga menentukan dong dari sebuah klub. Gimana tuh? Atau memang pelatih itu hanya, sebenarnya kalau pelatihnya bukan Thiago Motta, sebelumnya Juventus itu masih Milano Allegri ya, kan banyak banget tuh orang-orang Juventus ini yang pada ngedumel tuh Allegri out, tiba-tiba udah out, terus ada kemungkinan itu Allegri ke AC Milan. Nah, gue ngebacanya kan langsung, waduh, jangan sampai dong lah. Ya gue juga kan pernah merasakan di mana AC Milan itu dilatih sama Massimiliano Allegri ini walaupun dia pernah meraih Scudetto, tapi kan kenyataannya setelahnya gitu, maksud gue kan jadi sayur lodeh Milan setelah kepemimpinannya Allegri, udah tuh ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal prediksinya AC Milan versus Udinese ini, gue masih tetap dari awal
nggak usah gede-gede skornya, 1-0 aja udah cukup. 1-0, 2-1, 2-0. Nggak usah ngebanggain lawan Lecce 3-0, itu nggak usah. Ya Lecce udah nggak pernah kalah dari Lecce, terus Lecce-nya juga susah menang dari AC Milan udah bertahun-tahun. Begitu ketemu tim yang lebih dominan, lebih siap dari Milan, ya kan keteteran juga Milannya. Nah sekarang lawannya Udinese, mungkin bisa setara, karena di klasemen sementara aja ini udah seimbang gitu. Walaupun Milan itu lebih banyak bikin gol ketimbang Udinese, tapi kan banyak tapi-tapinya. Ya sebenarnya sih gue mengharapkan sebuah kemenangan dari AC Milan ketika melawan Udinese ini daripada mengharapkan kekalahan, ya nggak sih? Ya seenggaknya ada harapan, walaupun kecil kemungkinannya itu lawan Udinese bisa menang, walaupun main di San Siro. Nggak peduli tuh lu main di San Siro mau atau lu di luar San Siro away, kalau di San Siro aja bisa ketar-ketir lawan tim tamu, gimana lawan tim tuan rumah gitu ketika nanti AC Milan away. Terus cara permainannya yang selalu dikritik, begitu permainannya bagus udah hilang tuh, nggak ada tuh kalimat-kalimat yang namanya membangun atau kasih semangat, karena gengsi juga nggak sih ngelihat permainannya AC Milan di akhir-akhir ini. Tapi kan tuh kan tapi lagi ini untuk membangun sebuah tim dimana AC Milan itu harus bisa kembali lagi ke masa jayanya gitu, walaupun sulit. Ngandelin Theo Hernandez, ngandelin Rafael Leao, atau yang sekarang terbaru itu ngandelin Alvaro Morata sebagai lumbung gol ya, bersama Christian Pulisic juga. Tapi ketika nggak ada penggantinya itu susah. Apalagi Chukwueze. Chukwueze aja ada kabar yang namanya mau dijual, mau pindah. Kalau mau udah gitu mau ada kabar mau pindah, dia ngambek, dikasih menit waktunya. Sedangkan udah dikasih tahu sama Paulo Fonseca kalau lu itu belum siap, lu belum pede. Jangankan di Champions League, di Serie A aja lu masih kagok gitu. Walaupun Paulo Fonseca pelatih ala kadarnya seperti itu, ya hargai seorang pelatih yang bisa membaca permainan. Kan dia seorang pelatih, harusnya tahu dong. Udah dikasih tahu nih Chukwueze sama Fonseca, lu itu belum siap, lu itu lu kurang percaya diri. Kalau lu percaya diri, gue yakin lu bisa melebihi kapasitas apa yang punya dari Christian Pulisic. Kan lu itu ditugaskan untuk membackup Christian Pulisic, atau bisa jadi Christian Pulisic lah yang membackup lu, karena lu yang datang dulu. Bukan datang duluan. Yang datang duluan tuh siapa sih? Kayaknya Pulisic deh. Pulisic apa Chukwueze dulu ya? Tunggu gue lihat. Samuel Chukwueze musim ini masuk. Luka Jovic. Oh iya. Christian Pulisic musim lalu, Chukwueze juga musim lalu kali ini. Sama barengan. Musim lalu Chukwueze 34 kali main, 3 kali gol dan 3 kali assist. Terus untuk musim ini dia 9 kali main. Nah, sedangkan Christian Pulisic musim lalu 51 kali main, 16 kali gol, 10 kali assist. Dan musim ini 9 kali main,
6 kali gol dan 2 assist. Jadi gimana tuh? Ya lu sebagai Milanisi juga udah membaca dengan mata telanjang. Lu bukan seorang pandit juga paham kayak gue gini, bukan pandit gitu. Dari situ aja udah kelihatan, makanya Paulo Fonseca tuh bilang, ayo lu lebih pede dong mainnya gitu. Ya gue rasa sih nanti lawan Udinese bisa menang lah, 1-0 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lu yang udah simak video gue dari awal sampai kelar di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum.